Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Akbar Parindang, NIM 169250066. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya dan kelompok saya, kelompok 3, Habibi, dengan judul Dampak Desain Sayap Pesawat Kertas Terhadap Jarak Tempuh Pesawat Kertas. Latar belakang dari karya tulis ilmiah kami adalah pesawat kertas merupakan permainan sederhana yang mengandung konsep fisika dan aerodinamika. Salah satu faktor penting dalam pesawat kertas yaitu sayap, karena memengaruhi gaya angkat, gaya hambat, dan kestabilan kertas. Sayap yang lebar pada pesawat kertas cenderung menghasilkan gaya angkat lebih besar, namun hambatan yang juga besar. Namun sayap dengan yang sempit membuat pesawat lebih cepat namun kurang stabil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desain sayap terhadap jarak tempuh pesawat kertas, serta menentukan bentuk sayap yang paling efektif untuk menghasilkan jarak tempuh maksimum. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, bagaimana dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk desain sayap pesawat kertas dengan jarak tempuh terjauh. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama untuk menjelaskan dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Lalu yang kedua, untuk menentukan bentuk desain sayap pesawat kertas yang menghasilkan jarak tempuh paling jauh pada kondisi pengujian yang kami lakukan. Teori dasarnya pada karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, prinsip aerodinamika dan desain pesawat. Ada gaya angkat atau lift dan gaya hambat atau drag. Singkatnya, gaya lift adalah gaya yang tegak lurus dengan aliran udara yang akan mendorong sayap untuk mengangkat atau lift, angkat. Gaya drag adalah gaya yang sejajar atau paralel dengan sayap dan aliran udara yang akan menghambat kecepatan dari pesawat kertas. Model matematis yang digunakan atau yang ada yang menjelaskan juga gaya hambat dan gaya angkat adalah sebagai berikut. L lift, CL koefisien lift, P adalah massa jenis dari udara, V volume A luas dan dibagi 2. Begitu juga drag memiliki model matematis yang mirip, tinggal diganti koefisien dragnya. Desain pesawat yang akan kami uji pada penelitian ini adalah desain dart dengan ujung yang ujung yang lancip dan sayap yang tidak begitu lebar, glider dengan ujung yang tumpul dan sayap yang lebar, dan hybrid dengan ujung yang lancip dan sayap yang relatif masih lebar. Teori dasar kedua yang kami gunakan adalah konsep energi, gaya, dan faktor yang mempengaruhinya. Konsep energi dan gaya. Energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Gaya adalah dorongan atau tarikan akibat interaksi antar benda. Hubungannya adalah gaya yang menyebabkan perpindahan melakukan usaha menyebabkan perubahan energi pada benda, dan energi berpindah atau berubah bentuk akibat kerja gaya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pesawat kertas ini adalah yang pertama, faktor internalnya adalah center of gravity. Secara singkat adalah tempat atau titik di mana gravitasi akan sangat mempengaruhi pesawat itu. Dapat divisualisasikan ketika pesawat glider ini memiliki massa yang lebih di bagian depannya, maka center of gravity-nya yang tadinya di tengah, karena bentuk sayap yang bisa dibilang simetris, mungkin bagian sinilah ya, center of gravity-nya akan bergerak lebih ke depan karena massa yang berlebih di bagian depan. Dan center of gravity ini akan mempengaruhi bagaimana pesawat kertas menghasilkan gaya lift. Lalu yang kedua, aspek rasio atau efisiensi aerodinamika. Hal ini berkenaan dengan koefisien dari lift dan drag pada persamaan sebelumnya. Faktor-faktor eksternal yaitu yang pertama, kecepatan awal dan sudut peluncuran atau sudut pelemparan dari pesawat kertas kami. Lalu yang kedua, kondisi atmosfer dan kepadatan udara.
Metodologi dari penelitian kami adalah jenis penelitian kami bersifat kuantitatif, yaitu kami mengukur jarak tempuh pesawat dari desain sayap pesawat yang berbeda-beda. Waktu dan tempat dari eksperimen yang kami telah lakukan adalah pada tanggal 16 Desember 2025 di parkiran motor Gor Futsal ITB Jatinangor. Variabel penelitian kami adalah variabel bebasnya berupa desain pesawat kertas, variabel terikatnya berupa jarak tempuh yang dihasilkan, lalu variabel kontrolnya di antara lainnya adalah ukuran kertas, sudut lemparan, kekuatan lemparan, dan lain-lain. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama kertas A4 untuk pesawatnya, penggaris, meteran gulung, alat tulis, dan pelontar sederhana. Teknik pengumpulan data kami yaitu kami lakukan pengukuran langsung yang berupa data kuantitatif, yaitu jarak tempuh setiap percobaan. Lalu pengolahan data yang telah kami lakukan yaitu yang pertama mengelompokkan data berdasarkan desain sayapnya, menyusun data hasil pengukuran jarak tempuh, lalu kami hitung rata-rata dari masing-masing desain. Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing desain, lalu kami bandingkan hasil dari rata-rata tersebut dari masing-masing desain, lalu kami sajikan dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis datanya. Berikut adalah dokumentasi dari eksperimen yang kami lakukan. Ya. Hasil yang kami dapatkan setelah menyusun datanya dan menghitung rata-ratanya dapat dilihat dari kedua tabel yang terpapar di layar ini. Dapat dilihat bahwa pesawat dengan desain hybrid menghasilkan rata-rata jarak tempuh paling jauh atau paling besar. Mengapa demikian? Karena desain hybrid memiliki keseimbangan antara luas sayap yang cukup sehingga gaya angkatnya maksimal untuk sayap itu dan gaya hambatnya itu minimum. Analisa yang kami hasilkan juga atau kami simpulkan dari eksperimen kami adalah dart memiliki lift yang kecil karena sayap kecil, namun drag yang kecil juga karena sayapnya juga kecil. Karena sayapnya kecil tadi. Glider memiliki lift yang besar karena sayapnya yang lebar, namun juga drag yang besar karena sayapnya juga relatif lebar. Namun hybrid yang menggabungkan karakteristik dari dart dan glider ini memiliki lift yang besar juga karena sayap yang relatif besar, namun drag yang kecil karena sayapnya tidak sebesar dari si glider. Berikut adalah desain hybrid, kami tampilkan ulang di sini. Lalu kesimpulan yang dapat kami tarik adalah yang pertama, desain pesawat kertas berpengaruh terhadap jarak tempuh penerbangannya tentu karena tadi ada perbedaan dari data dari masing-masing desain pesawat. Lalu yang kedua, desain hybrid menunjukkan karakteristik aerodinamika yang paling efektif untuk jarak tempuh terjauh karena gaya angkat yang maksimal dan gaya hambatan udara yang minimum. Saran-saran untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, pengukuran yang lebih spesifik untuk lebar dari sayap pesawat kertas. Pada penelitian atau eksperimen kali ini kami hanya membahas atau menguji berdasarkan desain pesawatnya saja, tidak berdasarkan luas atau area dari sayap pesawat kertas. Lalu yang kedua, dapat dilakukan pengulangan yang lebih, yaitu frekuensi dari pelemparan yang lebih banyak untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat. Lalu perhitungan untuk gaya dorong atau gaya lontaran yang lebih presisi agar menghasilkan hasil yang lebih akurat juga dan konsisten. Dan yang terakhir juga konsisten karena pelontaran dengan sistem tangan atau sistem pelontaran kami buat masih ada kekurangannya dari kekonsistenan kekuatan melempar sehingga menjadi kelemahan dari penelitian ini. Dan demikian dari penjelasan karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.